Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Exotic ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas sebuah smartphone terbaru dari Realme. Keluarin dulu. Ini di tangan gue udah ada Realme Number Pro series terbaru, yaitu Realme 8 Pro. Dan gue paling ngikutin banget Realme yang Number series dan Number Pro series. Dari mulai Realme 2, Realme 2 Pro, sampai yang terakhir gitu tahun kemarin. Nah, jadinya gue makin penasaran sama Realme Number series atau Number Pro series yang terbaru, yaitu Realme 8 Pro. Yang kali ini punya tagline 108 megapiksel Capture Infinity gitu. Jadi angka 8 ini kan kayak logo Infinity ya. Apakah bener tanpa batas gitu? Unboxing dulu ya. Nah, ini dia Nets, kemasan dari Realme 8 Pro. Nggak ada kejutan ya, karena dari dulu kemasan Realme Number series ya, atau Realme yang lain juga kayak gini. Udah ciri khas Realme banget lah, warnanya kuning dengan tulisan warna hitam. Sini ada angka 8 dan ada tulisan Pro yang menandakan adalah ini Realme Number series yang versi Pro-nya, bukan yang versi biasa. Di bawah ada logo Realme, di atas juga ada logogramnya Realme, di bawah kosong. Di sini juga tulisan Realme 8 Pro sama. Dan baru kita temukan sesuatu yang berbeda di bagian belakang, karena di sini ada unique selling point dari Realme 8 Pro. Nah, di sini ada 108 megapiksel ultra quad kamera. Jadi ini adalah handphone pertama dari Realme yang pakai kamera 108 megapiksel, dan ini adanya di mid range loh, Pak. Bukan di flagship ya, ini keren. Terus desainnya super slim and light. Jadi penasaran setipis apa si Realme 8 Pro ini nanti. Terus pakai chipset Snapdragon 720G prosesornya ya, ini sama kayak Realme Pro yang sebelumnya. Ada 50 watt super dart charge. Nah, ini udah pakai AMOLED full screen 6,4 inch dan baterainya 4500 mAh. Dari unique selling pointnya sih ini akan menarik ya. Apa langsung kita coba buka aja kali ya. Nah, emang lebih enak kalau nggak pakai plastik kayak gini nih. Jadi kelihatan desain dari dusnya yang pakai finishing doff gitu, bukan glossy. Nggak panjang-panjang lagi, langsung kita perawanin aja. Kita buka segelnya dan ada apa sih di dalam dari Realme 8 Pro ini? Yap, yang pertama itu ada satu box atau kompartemen yang tulisannya ini, hey, welcome to Realme family. Masih sama, ciri khasnya Realme banget. Terus, sekarang cara bukanya begini, Nets. Kayak briefcase gitu, biasanya kan dari atas ya. Ini agak-agak sedikit berbeda sih. Di sini ada SIM tray ejector yang bentuknya masih ya standar lah, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus di dalamnya ada pasti ini buku petunjuk, petunjuk penggunaan, dan ini ada kartu garansi Realme yang service centernya tuh emang dia banyak banget ya. Next ada jelly case. Ini jelly case-nya nggak transparan banget, nggak bening banget, tapi agak-agak smoke black. Lubang kamera yang segede gini ya, jadi bisa dibayangin nih kameranya akan segede gini nantinya. Ntar kita lihat belakangannya. Next, ini pasti si Realme 8 Pro nya. Oke, nih nanti aja menunya belakangan. Terus lu juga akan dapetin ini charger. Chargernya super dart, ada tulisannya dari Realme. Dan kalau kita perhatikan ini support sampai 65 watt loh di sini. 10 volt 6,5 ampere, gede banget. Tapi sementara si handphonenya kalau kita lihat tadi di bagian belakang sini itu cuma 50 watt. Jadi chargernya bisa dukung sampai 65 watt, cuma si handphonenya sampai 50 watt ya. Bagus lah daripada dikasih charger yang kurang atau nggak maksimal kemampuannya. Ini cakep banget. Terus ada kabel juga di sini, kabelnya udah USB Type-C tentu aja, dan ada aksen warna hijau kayak gini nih, jadi unik. Ujung satunya lagi USB Type-A karena di adaptornya itu USB Type-A kayak gini. Oh ya, ini box atau unit yang nantinya kalian dapetin kalau misalnya beli Realme 8 Pro saat launching nanti minggu depan tanggal 7 April. Jadi nah ini di sini udah dibuat di Indonesia dan udah diproduksi di PT Break Mobile Telecommunication di Karawaci, Tangerang. Jadi akan sama, bukan yang versi China atau misalnya versi luar negeri. Ini udah versi Indonesia, jadi sama persis. Kalian dapetin semuanya kayak gini. Yang nggak dapet berarti cuma headset ya. Kalau headset sih pakai headsetnya Realme atau TWS-nya juga banyak ya. Masih mending beli terpisah sih daripada pakai headset bawaan yang biasanya kurang bagus. Oke, next kita sekarang fokus ke handphonenya. Aduh, kebalik. Ini ada sesuatu yang harus kita buka. Kita kletek plastiknya dan
Wow, buset, gila sih. Bentar. Desainnya menarik ini, desainnya menarik. Ini kita kletek dulu bagian belakangnya. Ini ada IMEI. Dan gila. Ya, ini variannya warna hitam angkasa. Keren ya, sky black ya berarti. Terus, gila. Ini menurut gua ini smartphone Realme dengan desain paling berani yang pernah gua review, gua uji coba, gua pegang atau ya gua colek-colek. Pokoknya ini paling outstanding gitu, paling menunjukkan branding atau positioning Realme sebagai brandnya anak muda gitu. Dimana di sini ada slogannya Realme Dare to Live dan ini gede banget tulisannya. Ini bukan casing tapi beneran di body HP-nya, di back case-nya. Biasanya kalau brand-brand lain naruh tulisan segede gitu atau slogan di sini di casing. Kalau ini berani di case-nya sendiri. Sini ada logo Realme-nya justru malah lebih kecil. Di bagian depan ini udah ada anti gores bawaan pabrik nih Nets. So nggak usah beli lagi gitu kan, udah komplit. Sambil kita nyalain aja, gue mau touring sedikit. Oke, jadi bagian belakangnya ini gue masih belum dapat bocoran kalau ini terbuat dari plastik atau kaca. Cuma yang jelas ini finishingnya doff dan kasar alias matte. Teksturnya kayak kulit jeruk gitu, bisa kedengeran nggak? Ya, jadi ada suara kalau misalnya digesek-gesek. Dan di bagian tulisannya ini itu kayak ada deboss atau misalnya grafir kalau misalnya di metal dengan finishing yang gloss. Jadi kalau misalnya kena cahaya ya mengkilat-kilat gitu di bagian Dare to Live sama di bagian Realme-nya, sama kaca di bagian bump kameranya. Dan bagus sih, kotaknya kayak apa ya, kayak kompor tanam gak sih kalau di kitchen set gitu. Ya tapi keren susunannya. Ini ada salah satunya ada 108 megapiksel, ada wide angle-nya, kemudian ada depth sensor sama ada makro. Keren. Di frame sampingnya ini warnanya agak-agak abu-abu ya, nggak hitam-hitam banget. Sebenarnya ini juga nggak hitam-hitam banget sih, tapi keren jadinya gitu. Ini ada tombol power, ada tombol volume, terus ada mic, ada lubang mic di bagian atas, dan ini agak cekung ya framenya. Terus ini ada SIM tray, nggak ada apa-apa lagi. Kita cobain. Harusnya sih Realme biasanya udah triple slot ya. Kita coba buka. Nah bener, udah triple slot. Kemudian kita lihat bagian bawah, ini ada speaker, kemudian ada USB Type-C, ada mic lagi, dan masih punya jack audio 3,5 mm. Dan benar seperti yang dibilang Realme di kardusnya tadi di bagian belakang, itu dia slim banget, asik loh. Dan ini enteng untuk sebuah smartphone yang baterainya cukup besar, 4500 mAh. Masih cukup enteng, enak di genggaman, dipegangnya juga nggak licin Nets, karena ini kasar. Cuma nggak tahu ya kalau misalnya pakai case. Coba kita pakein case ya. Nah, case bawaannya sih standar sih, nggak istimewa banget. Yang istimewa di sini ada logo Realme-nya nih, seperti yang udah. Nah, ada emboss logo Realme di sini. Jadi cukup keren lah, cukup ada identitasnya gitu. Dan protective case-nya di bagian ujung-ujung sini itu ada lebihan, jadi kalau kegesek di atas permukaan datar nggak langsung kena layar. Kemudian di bagian bump kamera juga sedikit ada tonjolan meskipun hampir rata ya sama ujung kaca kameranya ini, tapi it's good. Tombol-tombol juga bagus dan ya standarnya casing bawaan sih. Ini cocok lah buat langsung ngelindungin handphonenya ketika baru lu beli. Oke, gue setting dulu. Nanti setelah gue setting, gue akan balik lagi. Nah, udah gue setting nih, dan sekalian tadi gue cobain fingerprintnya. Jadi karena ini layarnya AMOLED, fingerprint scannernya tuh ada under display kayak gini, dan cukup cepet. Kayaknya generasi under display yang sekarang bisa diandelin banget dibanding yang pertama dulu ya. Terus kelihatan jelas layar AMOLED-nya ini, ya nggak usah diraguin lagi lah kalau AMOLED udah keren banget dari warna, dari segi viewing angle, terus pas gelapnya juga keren gitu. Sekarang gue mau ngecek, ini kan RAM-nya 8GB, available space-nya itu dia. Nah, sekarang gue mau ngecek available RAM-nya pas dari awal nggak nyalain apa-apa itu ada 3,73GB, hampir 4GB. Jadi separohnya itu kemakan sistem ya. Ya lumayan sih, masih luas lah, masih bisa multitasking banyak aplikasi. Dan ngomong-ngomong soal aplikasi di bawahnya, karena ini udah TKDN 30% lebih, jadi ada beberapa aplikasi yang emang harus diinstal, di pre-install. Itu kayak ada Lazada, aplikasi lokalnya kayak
baca plus, terus ada ya beberapa lah, nggak terlalu banyak, tapi ini juga bisa dihapus kok, jadi jangan khawatir gitu. Bagi kalian yang nggak butuh aplikasi-aplikasi ini bisa langsung dihapus. Terus ini ada app drawernya. By the way, ngomong-ngomong soal UI tampilan kayak gini, ini udah pakai Realme UI versi 2.0 berjalan di atas Android versi 11, jadi udah terbaru ya. Dan mungkin ini pertama kalinya gua review Android 11 ya, telat banget ya. Dan update-nya terakhir Februari, mungkin nanti akan dapat update lagi. Ini ada memori 128 GB total, sisanya yang bisa dipakai itu 111 GB, jadi ada sekitar 17 GB buat sistem. Fitur-fitur lainnya mungkin nanti aja, karena kita lihat kameranya, karena dia 108 megapiksel gitu, ini yang akan jadi diunggulin banget. 108 megapiksel pertama dari Realme, dan ini adanya di mid range gitu, bukan di flagship. Biasanya resolusi segede itu adanya di flagship. Kita cobain sebentar aja foto. Dan untuk aktifkan yang 108 megapiksel ini ada modenya sendiri, mode 108 megapiksel, dan AI-nya juga masih tetap bisa nyala untuk saat lu gunain resolusi penuh gitu. Biasanya kan kalau resolusi penuh AI-nya nggak nyala, tapi ini masih nyala kok. Bening banget sih net, sekilas ya bening banget. Lu bisa lihat nanti hasil fotonya. Terus ada menu-menunya lainnya banyak banget gitu, ada dual view video, ada mix portrait, kemudian ada banyak lah di mode portraitnya juga ada macam-macam filter kayak potret dinamis, potret malam, potret warna color AI gitu. Banyak banget yang bisa dioprek dari kamera si Realme ini, dan nanti akan gue cobain pas, atau gue kasih tahu pas di video reviewnya. Terakhir buat yang masih ragu-ragu sama NFC, di Realme sebelumnya aja udah ada NFC ya, di Realme Pro yang sebelumnya. Di sini juga ada NFC. Jadi tenang aja. NFC masih ada. Fitur-fitur lain kayak Realme Share, perekaman layar juga masih tersedia di quick menu sini, di quick button sini, jadi enak lah. Nah, ini dia net, Realme 8 Pro-nya udah gua unboxing banget. Kesan pertama gua gila, begitu pas pegang, nggak pas pegang deh, pas lihat aja gitu. Ini udah beda banget sih dibanding Realme yang sebelumnya, mau itu C series atau apalah. Ini paling beda gitu desainnya. Paling berani, paling anak muda banget dan menonjol. Walaupun warnanya sederhana, cuma hitam, tapi kesan mudanya, kesan advance-nya tuh berasa gitu dari tulisan yang segede gini gitu. Dan ya finishingnya bagus banget, dan lo mesti pegang sendiri baru berasa kalau misalnya ini HP tuh nggak main-main gitu, bikin back case-nya tuh udah sekeren ini. Ya 108 megapiksel ini memang patut dicoba banget. Dan tadi yang gua sempet coba sedikit, itu gua takjub sama hasilnya yang sebening itu, dan juga fitur-fiturnya yang banyak banget gitu. Fitur kameranya ada macam-macam lah, color portrait, ada dynamic bokeh, kemudian dual view video, banyak lagi nih. Mungkin itu nanti gua bahas di video reviewnya. Dan jadi makin penasaran gak sih sama harga dari Realme 8 Pro yang punya fitur banyak dan desain sekeren ini gitu. Kalau gue sih penasaran banget sama harganya. Nah, yuk kita tebak-tebakan harga Realme 8 Pro yang nanti akan di launching itu tanggal 7 April. Live dari YouTube-nya Realme Indonesia gitu. Silahkan yuk kita tulis di kolom komentar. Nanti gue juga ikutan nebak harga si ini. Siapa tahu bener ya nggak? So, sekian aja unboxing dari Realme 8 Pro. Jangan lupa video reviewnya nanti akan tayang pas si Realme 8 Pro ini launching. Jadi kalian stay tune terus di channel Sodik. Nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan gitu. Dan yuk tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian request atau yang ingin kalian coba dari si Realme 8 Pro ini. Entah kameranya lah atau fitur apanya yang ingin kalian coba. Kita ngobrol aja di kolom komentar di bawah. Silakan like, dislike, bebas suka-suka, dan silakan share supaya teman-teman kalian juga tahu bahwa di channel Sodik ada video Realme 8 Pro. Siapa tahu teman kalian ada yang lagi mempertimbangkan buat beli handphone baru di bulan Ramadan, atau misalnya nanti pas udah dapat THR gitu menjelang lebaran, ya nggak? Kayaknya ini salah satu yang cocok buat dimiliki deh. So, gue Ali Sodik pamit. Thanks buat lu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Peace. Keren sih. Desainnya keren banget.